dan saya yakin gitu. Tapi kalau misalnya itu tidak apa-apa, yang penting saya punya pendirian. Selanjutnya dari Gatot Kaca, anime atau manga terfavoritmu bro? Minimal 5 ya. Yang pertama jelas Naruto dan Boruto, itu jelas saya favorit banget. Yang kedua, saya sangat suka sekali dengan Dragon Ball. Dua nih, udah dua ya. Dragon Ball dan segala tetek bengeknya ya, Dragon Ball GT lah, apa terserah lah itu. Yang ketiga yang saya suka adalah One Punch Man. Itu saya suka sekali, itu memang seru lah ya. Yang keempat itu adalah Samurai X. Itu saya suka banget, Samurai X. Dulu saya ngefans banget. Dan yang terakhir itu adalah saya mulai suka sekarang itu Kimetsu no Yaiba. Lagi saya pelajari gitu. Nanti saya akan bahas kalau saya udah paham banget gitu. Kan gak enak juga ya kalau saya masih belum paham tapi saya tiba-tiba udah bahas aja. Selanjutnya Alcalang-calang. Mimin nonton Sword Art Online juga nggak? Kalau Mimin nonton Sword Art Online juga kapan lah seasonnya rilis? Maaf nih temen Alcalang-calang, maaf ya, saya nggak nonton itu. Bukannya nggak bagus ya, itu bagus pasti. Tapi mungkin sayanya yang belum sempat atau belum tahu. Tapi teman-teman sudah ngasih tahu di sini ada anime Sword Art Online, coba nanti saya tonton ya. Saya intinya pasti animenya bagus, tapi saya mungkin belum menonton dan belum tahu aja, jadi saya belum bisa jawab. M5N Marsai Mawon, orang mana bang? Orang Tasik asli Sunda. FHM MQ, waduh ini pertanyaan sama lagi. Min mau tanya Mimin itu orang mana, umur berapa, udah nikah belum? Saya orang Tasik, Sunda asli. Umur saya 20 tahun, belum 30, tapi mau mepet. Dan sudah menikah. Hilmi Azam, Sinte. Apaan Sinte? Aduh, gak paham. AK Games, Min mau nanya, klan Otsutsuki itu sebenarnya kuat apa enggak? Soalnya perbedaan Otsutsuki yang makan buah dewa seperti Kaguya lebih kuat ketimbang si Momoshiki dan Kinshiki. Klan Otsutsuki itu sangat kuat. Kuat sekali. Mereka adalah para makhluk yang sudah tahu hakikat cakra itu seperti apa. Jadi mereka menggunakan cakra untuk bertahan hidup. Kekuatan mereka itu sebenarnya tidak bisa dilawan oleh para manusia biasa. Makanya agak sedikit aneh juga Boruto sama Naruto bisa ngalahin Urashiki ya. Jadi kayak terlalu di underpowerkan sekali Urashiki itu. Padahal harusnya dia kuat sekali. Perbedaan Otsutsuki yang makan buah dewa seperti Kaguya lebih kuat ketimbang si Momoshiki dan Kinshiki. Kekuatannya itu tergantung buah dewa yang dimakan. Saya punya teori, Otsutsuki itu kan mereka sering pindah-pindah planet ya untuk memakan habis buah dewa di sana, menanam dulu pohon cakra, pohon dewa ya, lalu kemudian memakan buahnya. Habis itu setelah planetnya mati, energinya sudah diserap habis, mereka tinggalkan. Nah, mungkin sampai saat ini tidak ada planet yang memiliki energi sebesar bumi. Bumi kan luar biasa ya, energinya besar sekali. Itulah mengapa Kaguya cukup makan satu buah saja dia sudah sangat kuat. Sedangkan Momoshiki sudah pernah memakan buah cakra di sebuah planet. Dia pernah mengatakan bahwa kualitas buah cakra di planet itu mencukupi saja. Jadi kualitasnya itu jauh di bawah buah cakra yang ada di bumi. Makanya menurut saya kekuatan Otsutsuki itu bisa dibedakan dari buah cakra yang dimakan. Dan mungkin buah cakra bumi adalah buah cakra terbaik yang terhebat juga, yang jika kalau orang bisa menghabiskan seluruh energi bumi memakan buah cakranya, maka si Otsutsuki itu akan menjadi Otsutsuki yang terkuat, yang tidak bisa dikalahkan. Audi Prasetya, Min kapan One Punch Man season 3 rilis? Terima kasih, belum tahu, mungkin sekitar pertengahan tahun ini. Anjay 05, nggak tahu mau komen apa, ya udah ikutin komen yang lain aja ya. Nikosa Channel, Min mau tanya, Naruto pas melawan Momoshiki itu pakai Sage of Six Path tidak? Masalahnya jubah cakra Naruto yang di perut berwarna hitam sama seperti saat lawan Madara. Ya, sudah dikonfirmasi bahwa yang digunakan Naruto ketika melawan Momoshiki itu adalah mode tertingginya, mode Sage of Six Path. Tapi pasti banyak yang bertanya, kemana Gurodamanya? Kami punya prediksi ada antara dua. Gurodama itu memang tidak bisa diciptakan kembali karena pas di perang Indonesia Lebih keempat, Gurodama itu banyak yang dipakai.
Yang kedua, memang sengaja tidak digunakan karena lawannya adalah lawan yang bisa menyerap cakra. Jadi Naruto dan Sasuke, kalau kita melihat ketika melawan Momoshiki, mereka menghindari sekali penggunaan jutsu karena otomatis bisa diserap oleh si Momoshiki dan memperkuat Momoshiki. Jadi mereka lebih banyak menggunakan taijutsu atau menggunakan senjata ninja. Pilihannya hanya itu. Jadi menurut Naruto, mungkin kenapa Naruto tidak menggunakan mode yang keluar Gudodama dan lain sebagainya, lalu kemudian bisa nembakin serangan semua biju gitu ya. Menurut saya, karena Naruto melihat tidak bisa digunakan teknik itu untuk melawan Momoshiki. Lebih baik Naruto menggunakan mode Sage of Six Paths-nya itu untuk memperkuat taijutsunya saja. Dengan menambah kecepatannya, memperkuat daya serangnya, itu saja yang dia gunakan supaya tidak bisa diserap oleh Momoshiki. Itu ya menurut saya. Dewa Gede, di last Naruto The Movie kan Naruto udah ngalahin Toneri. Kok nggak dapat segel karma, Min? Terima kasih. Nah ini sebenarnya udah dijawab ya di sini. Jawabannya memang sama dengan yang di sini, bahwa Naruto mengalahkan Toneri, tidak membunuh Toneri. Yang pertama ya. Yang kedua, seandainya Naruto membunuh Toneri pun, Naruto tidak akan dapat segel karma. Karena Toneri bukan Otsutsuki utama, dia hanya Otsutsuki cabang. Maksud Otsutsuki cabang di sini adalah Otsutsuki itu lahir dari Otsutsuki yang sudah bercampur dengan makhluk bumi. Jadi Toneri itu adalah anak keturunan dari Hamura, ya kan? Hamuranya sendiri adalah hasil pergaulan antara Kaguya dengan Tenji. Tenji itu manusia biasa. Makanya seorang Otsutsuki cabang itu seperti Hagoromo itu Otsutsuki cabang. Kalau Kaguya Otsutsuki utama karena dia memang murni adalah darah Otsutsuki. Kalau Otsutsuki cabang itu sudah darah campuran dengan makhluk lain. Nah, itulah mengapa Toneri itu tidak bisa menjamin Naruto ketika membunuh Toneri sekalipun tidak akan memberikan segel karma. Karena pada dasarnya Toneri itu bukan Otsutsuki utama. Dan yang kedua faktanya memang Naruto tidak membunuh Toneri, makanya segel karma tidak dapat. Gani Nur, kenapa suka review anime bang? Alasannya kenapa? Semangat terus bang bikin konten. Makasih ya Agan Gani sudah nyemangatin saya. Memang saya tuh suka sekali dengan anime tertentu ya mang. Karena kenapa saya suka anime? Saya memang dari dulu saya suka dengan anime ya, yang pertama itu. Yang kedua, saya memang ingin nyari bahasan yang saya tuh bebas berekspresi gitu. Saya tanpa takut saya dianggap menyakiti orang, rasis. Saya tidak mau bikin konten-konten yang rasis, bawa-bawa agama, sara dan lain sebagainya. Makanya kenapa saya memilih konten anime. Kalau anime kan semua happy, ya kan. Kalau salah ya sudah. Sama seperti gini. Min, lu kok yakin banget sih itu Jiraiya itu Kashin Koji? Kalau lu salah, lu malu dong. Ya enggak. Itu kan teori saya, teori and developers. Ya kalau salah ya udah. Kita berarti aku itu salah. Apa yang akan saya lakukan kalau ternyata si Kashin Koji itu bukan Jiraiya? Ya sudah, mengakui bahwa itu bukan Jiraiya. Tapi perlu teman-teman tahu, kenapa saya memaksakan mengatakan bahwa Kashin Koji itu adalah Jiraiya? Tidak lain tidak bukan karena saya punya banyak teorinya. Teman-teman tinggal tonton aja video saya, itu teorinya banyak banget di sana. Dan semakin menguatkan bahwa Kashin Koji itu Jiraiya. Dan memang polanya itu mirip dengan pola Tobi sama Obito. Kita tahu kan Tobi itu dulu orang ngira itu Kagami lah, Madara lah, dan lain sebagainya. Ternyata Obito juga. Padahal dari awal kelihatan sekali dia itu Obito. Saya punya teori bahwa itu akan berulang seperti itu. Itu teori saya. Dan saya yakin gitu. Tapi kalau misalnya itu tidak apa-apa. Yang penting saya punya pendirian. Kalaupun pendirian saya salah, tidak apa-apa. Saya akan mengakui kalau itu salah. Tapi yang penting saya punya pendirian dan saya berani mengutarakan pendapat itu. Itu aja sih kalau buat saya. Suta Ajus, bahas Hunter x Hunter aja Min, gue suka sekali Hunter x Hunter. Ya nanti ya, coba saya pelajari dulu, ntar saya bahas. Bennett Salim, Min, selain Hachimon, monster apa lagi yang kayak gitu seperti jurusnya Shira? Hachimon itu teknik dari seseorang yang bisa membuka 8 gerbang. Jadi Hachimon Tonkou kan. Monsternya itu sebenarnya bukan monster, itu seperti kumpulan dari tekanan udara yang dikumpulkan yang kemudian membentuk suatu bentuk binatang. Misalnya kayak Hirodora itu seperti harimau gitu.
Padahal itu sebenarnya tekanan udara yang dipusatkan, dimanfaatkan, kemudian ditembakkan ke arah musuh. Ini adalah taijutsu tingkat tinggi. Hanya ada 2 saat ini, yaitu Might Guy dan Might Die. Mungkin nanti kedepannya Rock Lee bisa menguasai itu. Muhammad Faisal, Min, kira-kira nanti Sarada bakalan nikah nggak sama Boruto? Ya, bisa jadi. Mungkin bisa jadi ini untuk mengobati kekecewaan fans Naruto Sakura. Yang harus pengennya Naruto sama Sakura, malah Naruto sama Hinata. Mungkin yang jadi adalah Boruto dan Sarada. Tapi jangan salah, bisa jadi juga Boruto itu nikah sama ketua kelasnya, yaitu Sumire. Karena ada kemiripan Sumire dengan Hinata. Ya, dikit sih kemiripannya. Ya, kita nggak tahu lah ke depannya gimana. Iqbal Cesa, Min, cakra ke-9 biji di Naruto hilang ya? Kok selama ini pertarungan Naruto pada seri Boruto, Naruto nggak pernah pakai cakra Son dan kawan-kawannya, yang dipakai cakra Kyuubi doang. Thanks, Min. Seperti saya jelaskan tadi, sebenarnya nggak hilang. Ada scene kok, ada scene-nya Naruto memanggil kembali para biju. Kalau teman-teman lihat itu di scene ketika Shukaku dibawa ke kediaman Naruto, dimasukin ke dalam teko gitu kan. Nah, di situ Naruto memanggil kembali para biju untuk berkumpul. Nah, jadi intinya dia masih bisa menguasai, masih bisa mengeluarkan semua teknik itu. Semua teknik yang dikuasainya di perang dunia shinobi bisa dia kuasai, malah lebih hebat lagi. Kalau teman-teman baca manga, ketika Naruto melawan Delta, di situ Naruto mengeluarkan lagi. Dia pakai kekuatan Son Goku, dia pakai kekuatan elemen lava, Rasengan lava untuk melawan Delta. Jadi sebenarnya masih bisa. Tapi mengapa dia jarang mengeluarkannya? Karena lawannya juga. Lawannya Naruto itu para Otsutsuki yang sekarang dilawannya itu. Jadi para Otsutsuki itu kan bisa menyerap cakra. Percuma Naruto mengeluarkan teknik ini karena otomatis akan mereka serap. Jadi Naruto lebih banyak menggunakan taijutsu yang diperkuat oleh Sage Mode dan Six Path. Ditambah cakra Kyuubi mungkin itu. Master Haikal, Naruto dan Luffy mana lebih kuat bagi Min? Wah, susah juga ya. Ini 2 anime yang berbeda nih soalnya. Saya nggak bisa bandingin ya. Dua-duanya sangat-sangat kuat, dua-duanya sangat-sangat hebat, jadi saya nggak bisa bandingin. Awan Kai News, ini channel anime juga nih. Awan Kai News, channel anime baru. Saya mau bilang sama Awan Kai News, tetap semangat, jangan menyerah. Segala sesuatu itu butuh proses, tidak ada yang mudah. Teman-teman mesti bisa melihat bagaimana developers berawal dari nol banget. Ini pun kita masih belum terlalu hebat ya, masih banyak channel-channel anime lain yang lebih hebat. Jadi semua itu butuh proses. Jadi channel Awan Kai News tetap semangat untuk bikin bahasan anime ya. Min mau tanya, ini pertanyaannya banyak jadi saya langsung jawab ya. Min mau tanya, Alvin umur berapa? Umur saya 20 menjelang 30. Jomblo atau nikah? Sudah nikah. Kalau nikah punya anak berapa? Belum punya anak. Istri juga baru 1. Kalau jomblo anak keberapa? Kalau jomblo anak keberapa? Saya anak pertama kalau di keluarga saya ya. Tapi saya nggak jomblo. Kenapa suka sama anim? Saya suka anim karena saya ingin bahasan yang seru, fun, yang bisa kita buat teori, yang kita bisa buat bahasan, tapi tidak ada menghina, tidak ada unsur sara dan lain sebagainya. Channel sejak kapan? 2016. Suka duka bikin channel apa? Sukanya kita udah niat banget bikin bahasan, yang nonton sedikit. Giliran kita nggak niat, yang nonton banyak. Itu dukanya ya. Sukanya adalah channel anim ini adalah membuat saya bisa menyalurkan hobi. Saya suka anim, bahas anim, disalurkan di sini dan teman-teman ternyata responnya baik. Apa tujuannya buat channel? Ya itu, saya ingin share pengetahuan saya tentang anim dan manga. Yang anim manga untuk bahasan yang saya suka ya kayak Naruto, Boruto, gak semua anim atau manga ya. Tujuannya ya memang untuk share aja, dan saya suka aja menjalin komunikasi dengan teman-teman, dan akan jadi sebuah kebanggaan kalau saya membuat satu bahasan dan bahasan itu direspon banyak oleh teman-teman. Saya nggak masalah respon itu baik atau negatif, positif atau negatif, karena menurut saya teman-teman mau kritik saya itu jadi sebagai bahan acuan saya untuk memperbaiki apa yang masih kurang. Jadi saya sangat senang kalau dikritik. Jadi saya tidak masalah konten saya mau dikritik atau dipuji, saya nggak ada masalah karena semuanya sama-sama baik. Yang pasti yang nonton banyak, karena semakin banyak berarti saya merasa sangat diapresiasi. Terakhir, apa pendapat admin tentang corona? Nah, itu suatu jenis penyakit yang kita belum tahu obatnya apa, tapi corona itu yang saya tahu itu adalah semacam
evolusi dari SARS ya. Jadi dia menyerang pernafasan. Kita berharap semoga penyakit ini cepat ditemukan obatnya. Kita juga tidak tahu apakah kita akan terkena atau tidak, tapi kita berharap semoga saya dan teman-teman semua tidak ada yang terkena corona. Itu ya teman-teman, saya mohon maaf sekali kalau ada kekurangan, apalagi facecam yang pertama ini mungkin teman-teman kesannya kok saya nggak good looking ya. Memang iya, itulah kenapa saya lebih suka voice over. Kedepannya akan ada bahasan-bahasan yang sifatnya facecam, ada bahasan-bahasan yang sifatnya voice over yang kayak biasa ya. Itu tergantung kondisinya. Dan saya juga kedepannya akan mulai reaction komik ya, terutama nanti rencananya tanggal 20 saya juga akan reaction Boruto chapter 44. Jadi tetap dukung channel ini, tetap support channel ini. Saya tidak masalah teman-teman mau kritik, mau saran, silahkan. Saya senang malah kalau teman-teman mau kritik atau saran, karena itu sebagai perbaikan untuk channel ini. Tapi saya mohon subscribe ya, kalau yang belum subscribe. Kalau yang sudah subscribe, tolong kasih tahu ke teman-teman yang lain supaya di subscribe. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.